Nabi perintahkan Aisyah cari Abu Bakar, gantikan saya jadi imam. Akhirnya sejak hari Jumat tu Abu Bakar jadi imam, dan Nabi tidak lagi salat ke masjid. Nabi salatnya di rumah, duduk, tak ke masjid lagi, karena Nabi tak bisa lagi berjalan berdiri, pingsan, dah serius. Nah, dalam keadaan sakit serius itulah Aisyah melihat Nabi selalu salat dalam keadaan duduk bersila di lan. Fa'ilam tastati', kalau kau tak mampu faqa'idan, duduklah kalau tak mampu. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin, tidurlah berbaring di atas lambung kanan. Jadi kalau tak mampu duduk, itu salatnya miriam. Ya, di atas lambung kanan. Oh, tak mampu miring, baru mustalqiyan, baru telentang. Jadi jangan telentang sedulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat salat Nabi, ya. Sekarang kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Apa kata Ibnu Abbas? Umirtu an asjuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafi al qadamain. Ibnu Abbas bercerita, Nabi memerintahkan saya sujud di atas 7 tulang. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi memerintahkan, ya, bahwa saya sujudnya di atas 7 tulang, sab'ah a'zum. Apa 7 tulang itu? Alal jabha wa asyara biyadih ila anfi. Yang pertama kata Nabi jabhah. Jabhah itu artinya jidat, kening. Tapi Nabi tunjuknya ke sini. Nah, dalam hadis begitu, ya. Kata Nabi, yang pertama kali, ya, tulang yang mesti menyentuh tanah adalah jabhah. Tapi tunjuknya ke hidung, tidak ke sini. Kalau jabhah sini tunjuknya, karena kening ini. Tapi Nabi sebutkan kening, tunjuknya ke hidung. Apa maknanya itu? Yang disebutkan wajib, yang disebutkan kening, jabhah. Hidung seperti kening, mendekati wajib. Itu kenapa tidak boleh salat pakai masker. Ya, karena begitu. Ini wajib menyentuh lantai. Ditunjuk Nabi di sini, disebut Nabi jabhah, tapi tunjuk ke sini, harus ke sini kalau jabhah. Nah, itu kenapa dalam hadis Ibnu Majah Nabi dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya dalam salat. Dilarang. Tapi para ulama memahami larangan itu bersifat makruh, tidak sampai ke level haram. Karena Ibnu Majah menempatkan hadis melarang menutup mulut dalam salat itu dalam bab ma yukrahu fis salah, bab perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Jadi kalau kening kita tidak menyentuh lantai,
berarti salatnya tidak sah, karena sujudnya tidak sah. Karena sujud itu rukun salat. Tapi kalau hidung seperti kening, tapi tidak wajib seperti kening. Dia mendekati kening hukumnya. Makanya makruh kalau hidung kita tidak menyentuh lantai. Makanya Bapak Ibu kalau sujud, kening dan hidung itu sejajar ke lantai. Tapi hidung ni kenapa tidak sekeras kening? Ya, karena hidung itu macam-macam. Kalau hidungnya panjang, bisa capit menyentuh lantai. Tapi kalau hidungnya mini, kalau ada hidungku mini, Ibu, kan minimalis, maka disesuaikan saja dengan kondisi hidung. Gitu. Karena itu bapak-bapak kalau pakai peci tidak boleh salatnya sujud begini. Makanya peci itu ditaruhnya di batas tumbuh rambut. Karena peci itu digunakan untuk mencegah rambut menghalangi kening ke tempat sujud. Dulu kan rambut orang panjang-panjang, termasuk Nabi itu rambutnya sampai sebahu ceritanya tu. Maka peci ini atau penutup kepala ini atau sorban bagi orang Arab itu untuk mengikat rambut supaya ketika sujud tidak menghalangi kening kita sampai ke lantai. Makanya bapak-bapak perhatikan kalau sembahyang, kalau salat, pecinya jangan tataku. Kok peci berdeko mencari gulai ayam ke Pak? Dulu di kampung petang-petang kami mendoa cari gulai ayam gitu Pak. Mulut Nabi. Ibu-ibu pakai mukena, jangan mukena ibu tu menutupi kening. Maka ditarik mukena ibu tu agak sampai ke atas batas tumbuh rambut. Sebab ibu kalau tidak sujud keningnya ke lantai, ya tidak sah sujud. Ada sebagian ibu-ibu menjulurkan mukenanya ke depan, sehingga dia sujud di atas mukenahnya, maka sujudnya tidak sah. Karena dia sujud di atas pakaian yang dia pakai. Sujud itu di atas tanah, di atas lantai, alal ard, bukan di atas pakaian kita. Kecuali itu pakaian dari awal memang di lantai, itu namanya sajadah. Kayak begini, kayak Bapak Ibu punya nih, tidak apa-apa. Tapi kalau dipakai, tu dek kumuh bantuan ibu juluan ke muka. Sujud ibu di atas mukena itu, tidak sah sujudnya itu. Karena keningnya tidak bersentuhan dengan bumi. Itu ya. Inilah yang menjadi dalil Bapak Ibu. Salat itu tidak boleh di atas pesawat. Karena di atas pesawat tidak di atas tanah. Makanya kalau Bapak Ibu naik pesawat, maka jamak nanti di tanah salatnya. Karena tubuh kita ini harus menyentuh tanah dalam salat. Kecuali salatnya di bulan itu lain soal. Atau memang salat subuh yang pesawat tidak akan landing. Mungkin landing pesawat beko jam 9 pagi je di Jeddah misalnya. Atau salat di atas pesawat. Itu darurat. Dan tak mungkin dijamak, karena tidak ada tempat menjamaknya kalau salat subuh. Tapi kalau zuhur bisa dijamak ke asar, maghrib bisa dijamak ke isya. Tunggu pesawat turun ke tanah dulu, karena salat itu di atas tanah, karena alal ard, ya, sujudnya di atas tanah. Jababa wad'ul jabha alal ard, itu yang sujud meletakkan kening ke atas tanah. Ya, jadi jangan Bapak Ibu gegabah saja. Kalau salat di mobil bisa, karena mobil di atas tanah. Gitu. Kalau salat di atas kapal laut bisa, karena di atas tanah. Salat di kereta api bisa, karena di atas tanah. Di pesawat enggak, karena tidak di atas tanah. Tunggu ke tanahnya lu. Gitu. Lateral landingnya, baru salat di atas pesawat itu. Ya, kecuali subuh yang mungkin tidak bisa dijamak. Jadi prinsipnya tidak boleh kening kita ni tidak menyentuh lantai. Tidak sah sujudnya, ya tidak sah salatnya, kerana rukun tidak dipenuhi. Lalu yadain,
Yadian itu dua tangan, maksudnya telapak tangan nih. Ini wajib menyentuh lantai. Ya, tangan ya. Nabi menyebutnya tangan, bukan kafain. Kalau kafain ini dua telapak tangan, tapi tangan. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang sujud pakai tinju pun itu masih dibenarkan karena ini masih tangan namanya. Yang tak boleh itu dia sujud tangannya tak ke lantai. Misalkan Allahu Akbar. Itu enggak itu. Tapi asalnya ke lantai, walaupun begini, ya, enggak apa-apa. Cuma yang paling baik sujud itu tangan, telapak tangan ke depan, supaya telapak tangan ini ujung jarinya menghadap kiblat. Kalau ini kan menghadap kiblat nih, ya Pak. Kalau kita sujud, itu telapak tangan ini taruh di lantai dan semua ujung jari kita mengarah ke kiblat. Itu yang paling baik sujudnya. Tapi andai dia tidak begini pun pakai tinju, masih dibenarkan oleh para ulama karena Nabi menyebutnya tangan. Ini tangan kan? Ya sudah. Nah, cuma nanti ada penjelasan hadis lain bahwa sujud Nabi itu tangannya dibuka dan dihadapkan ke kiblat. Nah, gitu tuh. Tapi kalau kita lihat hadis ini, selama tangannya masih menyentuh lantai, apakah dengan telapak tangan, apakah dengan tinju, itu masih dibenarkan. Yang tidak boleh tangannya tidak menyentuh lantai, maka tidak sah sujudnya. Karena tujuh, satu kening, dua tangan kata Nabi. Tangan, bukan telapak tangan. Walaupun penjelasan lain nanti ada hadis yang menjelaskan memang Nabi telapak tangan dan dijulurkan tangannya ke depan mengarah kiblat, dibuka sedikit. Nah, begitu tuh. Nah, cuman kalau pakai tinju pun tetap masih sah. Ya, nanti ada lagi Pak, siku Nabi itu bagaimana? Nanti ada hadisnya. Tidak dijulurkan ke tanah, tapi diangkat dan dibuka sampai nampak ketiak beliau, kata para sahabat. Begitu ya. Lalu yang kelima, yang ketiga, ini 1, 2, 3 ya. Yang keempat, kelima, rukbatain, 2 lutut. Itu pastilah. Tak mungkin orang nak pakai lutut sujud, ya kan? Kalau tidak pakai tangan, bisa orang tidak pakai tangan sujud. Ya, seperti tadi saya contohkan. Atau tangan ditaruhnya di lantai. Nah, yang terakhir, atrafil qadamain, 2 ujung jari kaki. Ujung jari, kedua jari kakinya. Jadi jari kaki itu harus menghadap kiblat. Bapak Ibu kalau salat, maka ujung jari kakinya itu harus ditekuk begini. Nah, ini ya. Nah, ini jari kaki tidak boleh begini. Tak boleh begini. Ya, ditekuk sehingga dia menghadap kiblat. Walaupun sebenarnya kalau begini juga masih bisa. Yang tak boleh itu begini. Tidak boleh nih. Karena 7, yang 6 7-nya ini harus menyentuh lantai. Kalau diangkat ini sujud begini, tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena hanya 5 yang menyentuh lantai. Yang wajib menyentuh lantai itu 7. Kening, tangan, lutut, dan 2 dan jari-jari kaki kita. Yang paling afdal itu ditekan sehingga semuanya mengarah ke kiblat. Jari tangan ke kiblat, jari kaki ke kiblat. Begitu. Itu kenapa saya katakan, Bapak Ibu kalau berdiri, berdiri itu jangan buka kakinya begini. Ya, tapi buka kaki itu sehingga ujung jari kaki pun tetap ke kiblat semua. Kecuali letter O itu dah pekal itu. Tapi tak boleh kaki Bapak Ibu begini. Begini jarinya. Begini. Lurus ke depan. Ada ya? Apa? Ketika sujud. Iya, kalau bisa ditekan. Oh, tak begini. Oh, tak apa-apa. Ya, boleh. Cuma mereka ya mungkin yang atlet balet bagi Pak kan, kalau balet kan ya cetukan ini terbiasa dia kan tu jago semua yang boleh. Ya. Ya bisa jadi Pak kan. Ya apa kan? Tapi tidak apa-apa. Ya, makanya semuanya harus menghadap kiblat kan.
Makanya kan mustaqbilal kiblati itu ya, menghadap kiblat. Semuanya ni menghadap kiblat. Tak boleh nak menghadap kiblat. Itu makanya kalau ada orang matanya begini, dia sedang salat tapi matanya begini, kata Nabi, setan telah merampok salatnya. Karena matanya tak ke sana lagi itu. Tapi sudah pindah. Karena semuanya hadapkan kepada Allah. Makanya inni wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati. Tak boleh satu pun yang tidak menghadap kepada Allah. Mata pun semuanya menghadap kepada Allah. Itu makanya jangan sembahyang sambil mengasuh cucu. Kau cucunya lelo kabel kan kaji-kaji jadi cucunya lelo kabel tu. Ya kan ada sekarang ibu mengasuh cucu sembahyang Pak. Cali ke cucu tu kan. Hanya lelo kabel untuk kaji-kaji pada kau salah sembahyang. Itu. Karena tak boleh mata kita ke yang lain kecuali dihadapkan ke tempat sujud ke kiblat. Ya, karena tempat sujud ya ke kiblat. Itu maksudnya. Ya. Baik. Nah, hadis dari Ibnu Mujainah, hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Kana Rasulullah iza shalla wajada wa sajada farraja baina yadai hatta yabdu bayadu ibtaihi. Itu ya. Rasulullah itu sujud dalam salat beliau dengan cara mengembangkan dua tangannya, mengengkangkan dua tangannya hingga kelihatanlah putih ketiak beliau. Ya kan Nabi itu putih, Ibu. Ya. Di Nabi kalau sujud itu dikembangkan tangan itu. Jadi kalau sujud Nabi itu, Ibu, Allahu Akbar. Ini dibuka nih. Sampai orang yang di sebelah sini melihat ketiak Nabi. Itu Nabi artinya pakai baju yang pendek lengan-lengannya. Maka ketika Nabi sujud, nampak ketiak beliau. Itu. Jadi Nabi tak begini. Ada sebagian sujud Pak, dikapi ke ketiaknya. Jadi bukan dikapi ke ketiak, dibuka ketiak itu sampai nampak. Tapi tentu diagak juga. Jangan modeko Pak. Modeko langsung kita jengkel yang kawan itu mengaku ya. Makanya Bapak Ibu dibuka begini sampai tampak ketiak. Beginilah cerita Nabi salat. Ya. Jadi kalau Nabi salat artinya tangan beliau diangkat dan dibuka begini sampai orang samping kanan kiri bisa menengok ketiak beliau, begitu kata para sahabat. Ketiak Nabi itu putih. Bedanya ketiak Pak. Kalau ketiak hitam ya. Kalau perempuan itu tidak ada disuruh harus menempelkan ke dada. Sama, laki perempuan sama. Cuman dalam mazhab Syafi'i perempuan ditarik ke dada. Sikunya ditarik ke dada, menempel ke dadanya. Bagus model itu Syafi'i berpendapat tu pendapat, tidak ada hadisnya. Pendapat saya belum menemukan hadisnya. Perempuan disuruhkan ke sini tidak. Kenapa begitu pendapat Syafi'i? Karena zaman dulu tidak ada pengaman. Ketika sujud tu diamankan jo siku. Kalau kini lah ada pengaman kampang salah lain kawan. Gitu tu. Itu zaman dulu begitu. Itu pendapat As-Syafi'i begitu. Tapi tidak ada Nabi membedakan sujud laki-laki perempuan. Begitu cara sujud ya, tangannya diangkat dan dibuka sampai nampak ketiak. Jadi bukan dikapian. Itu makanya berwudu itu diperintah Nabi ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Kalau diperintah Allah membasuh tangan sampai siku, maka basuh sampai ketiak. Itu namanya ghurran muhajjalin. Itu makanya Nabi berwudu di rumah, tidak pada di masjid. Kalau Nabi kalau berwudu buka baju, basuh ketiak pakai. Lagi siang tu tengah hari tu enggak baik baunya tu. Mereka dibuka, mereka kan orang sawalah kan, hendak kedake je besok lah ya jalan sawalah dah. Baik baunya tu. Maka dibasuh, namanya ghurran muhajjalin. Itu akan bercahaya terang di akhirat nanti tu. Karena kita sujud membuka ketiak dan tu pasti aromanya. Ya, tu kenapa saya Ibu kalau pergi ceramah itu
4 lapis baju saya itu, ya, anak baju, baju kaos, baju batik, jas. Bapak hampir lapis tak menggayah, boleh ke? Menghindari aroma. Ambo ceramah aku dong liasih, bibu, tu tak wasih, guys. Maksudnya kadang, ya kan, kalau kari suara bibu berkeringi, banyak basah badan bibu tu mah. Kalau ambo pakai box set, pakai batik langsung berahi aku tu mah. Ambo kambang sujud kan? Kecik orang sawalah ambo bantu saya gagal ustaz namanya. Bangun ketiak. Apa ya? Iya tu. Jadi fitnah ada orang kan. Cak ambo pakai ko. Kalau boxen tembus ada kaos. Tembus ada batik. Tembus aku tak apa, aku ada tembus tu kau. Makanya ambo kalau buka ketiak ambo aman, orang sawalah ambo kalau bangun badan ambo lupa aman sampai rapi. Itu antisipasi nama itu. Karena ketiak kita dibuka kalau lagi sujud. Itu ceritanya. Lalu hadis dari Al-Barra, hadis riwayat Muslim. Iza sajadta, ini Nabi berkata nih, iza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Itu perintah Nabi ke Al-Barra bin Azib. Bila engkau sujud, maka letakkanlah 2 telapak tanganmu dan angkatlah 2 sikumu. Ini penjelasan tambahan dari hadis yang tadi. Yang tadi tangan. Sekarang Nabi perintahkan lagi. Kalau engkau sujud, letakkanlah 2 telapak tangan. Betul jelas ya? Itu 2 telapak tangan. Walaupun kalau dikatakan pakai tinju boleh kerana masuk ke umuman hadis tadi. Tangan. Tinju bagian tangan. Ya sudahlah. Tapi kalau ingin sempurnanya, berdasarkan hadis ini, telapak tanganmu letakkan ke lantai. Lalu angkatlah sikumu. Itu tadi itu. Maka tidak boleh sujud itu seperti binatang buas menanti mangsa. Ya, tidak boleh. Bagaimana binatang buas menanti mangsa? Sujudnya Allahu Akbar. Tangannya begini. Ini binatang buas nih. Untuk kan kalau nampak singu atau harimau enggak, mau diikut kan? Anjing kucing itu kan? Enggak boleh sujud begitu. Siku kita rata dengan lantai. Itu enggak boleh. Ya dilarang Nabi. Jangan kamu sujud seperti binatang buas memangsa atau menanti mangsanya. Nah, maka kalau sujud letakkan telapak tangan dan angkat siku. Berarti angkat siku. Cara mengangkatnya tadi sampai nampak ketiak kita. Kalau kita pakai baju lengan pendek itu nampak ketiak kita. Itu hadis Muslim. Hadis dari Wa'il bin Hujur. Kana Rasulullah iza raka'a farraja baina asabi'ihi wa iza sajada damma asabi'ahu. Ini hadis riwayat Al-Hakim ya. Rasulullah itu apabila ruku membuka semua ujung jari-jari beliau, dan sujud mengumpulkan jari-jari beliau. Ini beda ruku dan sujud. Kalau Bapak Ibu ruku, ya kalau ruku, maka jari dibuka. Jari dibuka. Ini penjelasannya nanti ada di sini. Jadi Nabi kalau ruku, Ibu, kan kemarin ruku pegang lutut kan? Dan jari dibuka. Allahu Akbar. Begini pegangnya, Pak. Jadi lutut itu dipegang dan jari dibuka. Begini. Jadi bukan begini. Jadi ruku itu bukan begini, Pak. Tapi begini. Dipegang lutut itu, tempurungnya, dan jari-jari dibuka semua. Jadi rukunya bukan begini. Sebagian kita ruku begini ya. Pacik bau tu dah. Ndak, lututnya dipegang dengan membuka jari-jari kita. Nih. Ada risiko ke Pak? Ya kan? Ada risiko ke ya? Tu pemalih tu Pak. Ya. Ada risiko ke Pak? Aku sakit pinggang Pak. Mungkin tak ada risiko kan. Tapi yang benar tu begini. Dipegang lutut tempurungnya, lalu jari kita dibuka semua. Begini. Tu.
Kalau sujud, dikumpulkan jari-jari. Allahu Akbar. Jari dikumpulkan. Ya. Kalau ruku, jari dibuka. Itu bedanya ruku dan sujud. Itu ya. Jadi ketika ruku, Nabi membuka jari beliau. Ketika sujud, yadummu, Nabi mengumpulkan jari beliau. Itu. Ya, ini kalau ingin sempurna, tidak Pak ya. Tapi sepanjang rukun syarat dipenuhi, ya dia sah. Tapi kesempurnaannya tentu bagaimana detailnya ibadah Nabi itu kita ketahui dan kita ikuti. Lalu hadis dari Aisyah, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya lihat Rasulullah itu salat ketika sakit duduk bersila. Ini Pak. Nabi itu Bapak Ibu ketika sakit serius sejak Jumat malam. Nabi meninggal Senin setelah subuh, ya di waktu duha Nabi meninggal Senin. Ada mengatakan Selasa, tapi tanggalnya 12 Rabiul Awal. Jumat maghrib itu Nabi sudah tidak bisa lagi berdiri Pak. Berdiri pingsan. Itu Jumat menjelang meninggal. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Lalu Nabi perintahkan Aisyah cari Abu Bakar, gantikan saya jadi imam. Akhirnya sejak hari Jumat itu Abu Bakar jadi imam. Dan Nabi tidak lagi salat ke masjid. Nabi salatnya di rumah, duduk. Tak ke masjid lagi. Karena Nabi tidak bisa lagi berjalan berdiri. Pingsan. Dah serius. Nah, dalam keadaan sakit serius itulah Aisyah melihat Nabi selalu salat dalam keadaan duduk bersila di lantai. Itu saya garis bawah itu. Duduknya bisa bersila, bisa iftiras, bisa munjul. Yang pokoknya di lantai, tidak di kursi. Di lantai. Tidak di kursi. Nabi bisa mencari kursi, bisa. Kalau tidak bisa kursi itu tuh. Murah kursi mendapat zaman tunya tuh. Tapi Nabi duduknya di lantai. Makanya saya tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap jamaah yang sakit duduk di kursi. Kalaupun dia sakit, masih mampu berdiri, dia salat berdiri. Tak boleh duduk. Walaupun dia sakit. Kau beda semayang je puasa. Kalau puasa sakit, apapun penyakit berbuka. Kalau salat tidak. Sesakit-sakit apapun, kalau masih mampu berdiri, berdiri. Kalau kau tak mampu berdiri, kata Nabi, baru faqaidan, duduk. Dan duduknya di lantai alal ard. Karena ada sahabat yang salat duduk ketika sakit, duduknya di atas bantal. Nabi ambil bantalnya, dilempar, kata Nabi, salli alal ard, salat di atas tanah, di atas lantai maksudnya. Makanya saya kadang-kadang ibu tak tahu ini salat di kursi ini dasarnya dari mana. Zaman sesuk orang di kampung orang ketika ketik-ketik banyak orang sakit, orang gak ke masjid, tapi tak pernah duduk di kursi tu. Duduk di lantai Pak. Ada yang iftiras, ada yang baselo, ada yang munjul. Kadang ada orang sebagian di Padang Pak Ibu, ke masjid lama letangnya Pak. Nyoba lo kursi tu Pak. Tiba di masjid nyobantang kursi, duduk di kursi sembahyang. Tak pernah ada dalilnya. Yang ada tu Nabi marahi sahabat yang duduk di atas bantalnya. Kata Nabi, duduk di lantai. Karena salat tu penghambaan. Yang namanya hamba duduk di bawah, duduk di kursi itu para raja. Bukan hamba di kursi para raja. Kecuali, ada kecualinya memang. Apa kau memang yo ndak bisa di lantai lo. Lanyo cubo di lantai, rasa kaputui pinggangnya. Lanyo cubo di lantai, indak taluk jo badannya lo. Mungkin bobot tu kadang. Itu Allah Maha tahu, pakai kursi lah. Ikut ndak lepaknya masih di lantai Pak, tapi nyo malih di lantai.
Tak sah salatnya tu. Kenapa? Prinsip salat tu Pak Ibu, berdiri. Yang tak mampu berdiri, duduk. Tapi duduknya contoh Nabi jangan di kursi, di lantai. Kecuali dalam kasus seperti memang tak bisa di lantai dan cuba tak taduk lah. Ya. Karena yang namanya salat itu kehinaan tu makanya kan tengok di atas di lantai. Tu hina awak tu. Kan semua gerakan salat tu penghambaan, penghinaan. Berdiri. Berdiri itu kan kehinaan tak? Hadirin diharap berdiri. Tak orang bawahan Pak berdiri tu. Takbir, Allahu Akbar. Itu penghinaan tu. Hormat, gerak tak itu Pak. Ruku, rajo-rajo lalu lukut. Menunduk punggung mana? Sujud, sujud lebih hina lagi Pak. Duduk bersimpuh di lantai itu duduk para hamba. Tak abdi-abdi dulu duduk, para budak tak di bawah duduk Pak ya. Yang di kursi, maka di kursi itu sebenarnya kesombongan tu. Yang duduk di kursi itu hakikatnya kesombongan. Salat itu kehinaan. Apa yang menghalangi kita duduk di lantai coba? Apa masalahnya kita duduk bersila di lantai? Itu lain soal kalau memang tak taluk. Ini lain soal tu Pak. Memang tak taluk di lantai tu. Saat you mana pinggang sakit mana? Kursi lagi santai. Itu mungkin penyakit nama tu Pak. Itu sesuai kemampuan. Tapi tu mampu duduk di lantai. Tapi tak amu di lantai loh. Tak kesombongan nama itu. Padahal hakikat salat tu membuang semua sifat sombong di hati kita. Itu hakikat salat. Tu makanya ibadah salat tu bermula dari kesombongan iblis yang tak mau sujud. Dosa pertama yang dikerjakan makhluk tu ada 3. 1 sombong, iblis melakukannya. 2 tamak, Adam melakukannya. 3 hasad, Kabil melakukannya. Kata ibadah pertama juga 3. 1 salat untuk mengantisipasi kesombongan tu. 2 puasa untuk mengantisipasi ketamakan, imsak menahan. Adam gagal menahan dulu. Dan berkorban mengantisipasi sifat hasad. Makanya salat itu bermula dari sifat sombong. Dia salat tapi sombongnya tak hilang, kan masalah tu. Makanya Bapak Ibu salatlah di lantai. Memang kita ni hina dalam salat itu. Untuk apa kita di kursi? Dan coba Bapak Ibu, kalau duduk di kursi, di tangga lu semayang, kaki apa Ibu kepala orang ikut dong. Ya tak? Yang namanya di kursi itu kaki kebungkuk. Dah itu. Maka duduknya bersila. Kecuali tak mampu bersila, munju boleh. Boleh munju. Atau dilipik. Terserahlah mana yang mampu, tapi di lantai. Kecuali yang benar-benar sudah bermasalah, tak bisa di lantai itu, Allah Maha Pemaaf, silakanlah di kursi. Tapi yang bercelik-celik Pak, orang selalu di kursi itu Pak, rasanya tak ada masalah di lantai itu Pak. Masalahnya tak amu saja Pak. Kadang di masjid bahasa kursi banyak bagi itu Pak. Campaan kursi itu lah pengajar di sedang kursi Pak. Suruh lantai mengajar kursi. Ya mangga di stadion kursi itu. Padahal di stadion tu pakai jadi di kursi Pak sama-sama. Lagi ni trend nampak demo Pak duduk di kursi kau semayang. Ya. Yang penting dulu tak pernah orang bawa kursi ke masjid lah Pak. Tak pernah di stadion kursi ke masjid lah Pak. Banyak orang gak-gak lapuk-lapuk dak kini tu orang gak-gak lapuk-lapuk ke masjid di susu zaman sisuk macam itu negari kau mah. Nang ke masjid kau ni lapuk-lapuk banyak mah. Nak sakit lutut rematik. Enak. Tapi mereka kalau sujud duduk di lantai duduknya tak ada di kursi lah Pak. Kini mungkin kecil orang di Makkah banyak orang macam itu nampak dah. Bapak Ibu, jangan ibadah cari orang di Makkah. Orang di Makkah tu dari seluruh dunia datang tu mah. Antara paham juga kamu orang tu tidak. Nyoba ibadah kau jo dalil. Ada ndak dasarnya, sandarannya? Pernah ndak dicontohkan Nabi atau disuruh Nabi? Kalau ada silakan, yang ndak jangan bikin-bikin ibadah. Di Makkah masalahnya. Menciluk orang di Makkah tu lah batu lah tu menciluk orang di Makkah banyak tu cilok sekolah. Tak bisa ibadah kau patutkannya orang di Makkah lah Pak Ibu. Yang ibadah ni dasarnya tauqif wal ittiba, mengikut contoh Nabi. Tu ibadah tu.
Tak mengikut orang di Makkah lah. Mengikut contoh dari Nabi, itu ibadah tu. Nabi sudah melarang di atas bantal tadi. Jadi di kursi, di bantal saya dibuang Nabi bantal tu, apalagi di kursi. Makanya begitu kata Aisyah. Nah, Aisyah bercerita sampai Nabi wafat itu duduk di lantai. Dan bahkan di subuh hari Senin, kan Nabi meninggalnya hari Senin siang. Subuh hari Senin tu Nabi ikut berjamaah dan jadi imam subuh itu. Tu maka sahabat bahagia, Nabi sehat. Ya tak? Padahal tu Nabi akhir salat subuh itu. Itu Abu Bakar jadi imam, berdiri. Nabi masuk dari kamar beliau, duduk salat di samping Abu Bakar. Jadi makmum Abu Bakar. Ini baru rakaat pertama subuh ni. Melihat Nabi duduk di samping Abu Bakar jadi makmum, Abu Bakar mundur ke belakang. Nabi kemudian jadi imam dalam keadaan duduk dan Abu Bakar berdiri, sahabat berdiri seperti Abu Bakar. Itu hadis sahih itu, hadis Muslim. Apa dalilnya itu? Makmum dan imam boleh berganti posisi di tengah salat. Boleh. Di tengah salat boleh berganti posisi imam dan makmum selama serakaatnya masih sama. Tapi kalau lah dulu tak bisa leh. Kalau petikai rakaatnya tak boleh. Bawa dulu makmum salam ikut boleh. Ya tak? Yang kedua, boleh imamnya duduk, makmum berdiri. Itu Nabi mencontohkan tu. Itu salat terakhir Nabi itu. Dan sahabat senang Nabi sehat. Ternyata setelah salat subuh Nabi drop dan meninggal dunia. Itu isyaratnya tu. Kadang-kadang tu bagi giaruk namanya. Ada ya. Selama kau pak dak amu makan loh pak. Tiba-tiba je minta nasi. Tu hati-hati dah tu. Tak kelamo dah tu, kau ada contoh ya. Itu namanya ya meninggal-ninggal apa tu, kenangan tu. Nabi contoh tu. Nabi tak mampu lagi, tak sejak Jumat malam pun Nabi dah ke masjid lagi, di rumah saja. Tiba-tiba subuh Senin tu Nabi datang ke masjid dan jadi imam. Walaupun suara beliau sudah tak kedengaran lagi, maka Abu Bakar kemudian menyambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu awal mulanya muwasil tu. Ketika Nabi sakit parah, suara beliau tak keluar, hanya Abu Bakar yang mendengar. Karena Abu Bakar di samping Nabi ketika itu, di belakang sedikit, maka Abu Bakar menyampaikan takbir Nabi, dan itu namanya muwasil tu. Sejak itulah ada muwasil. Hadis tu. Jadi kalau ada misalnya apa aku tak pernah duduk, tak pernah tagak begini, tiba-tibanya duduk berjalan ibu. Tu jangan tinggalnya tu. Ya. Jadi ketinggalan tu. Itulah terakhir tu malam itu tu. Ya tu. Tapi kalau 2 hari dah jadi mati dah, you sehat tu mah. Ya tu. Mana tahu pak ada kejadian model tu kan. Begitu ya keadaan ya salat ya ketika dalam keadaan sakit. Makanya Imran bin Husain itu mengadu ke Nabi, ya Rasulullah ini bawasir. Ya Rasulullah, saya ini sedang sakit saya. Bagaimana saya salat? Saya sakit. Kata Nabi, salli qa'iman, wajib berdiri walaupun kau sakit. Fa illam tastati, kalau kau tidak mampu, fa qa'idan, duduklah kalau tidak mampu. Fa illam tastati fa ala janbin, tidurlah berbaring di atas lambung kanan. Jadi kalau tidak mampu duduk, itu salatnya miring. Ya, di atas lambung kanan. Tidak mampu miring, baru mustalqiyan, baru telentang. Jadi jangan telantang sedulu. Telantang kalau tidak mampu, miring. Kalau tidak mampu, betul aturannya tu. Tak tiba-tiba saja telantang itu. Ya, Pak? Duduk kayak begitu pula. Tak mampu berdiri, baru duduk walaupun dalam keadaan sakit. Nabi itu duduk memang tak taluk tagak leh. Tagak pingsan, baru duduk Nabi leh. Gitu tu. Ya. Jadi ibu uku-uku saya lah boleh taluk duduk di lantai ndak. Kalau lantai duduk lu. Jangan di kursi lu duduk. Ya tu. Kalau separuh-separuh kau Ustaz. Maksudnya kau Ustaz, waktu berdirinya berdiri. Kemudian waktu sujud barunya pakai kursi duduk. Ini kan kondisinya memang dia ndak bisa duduk. Dia ndak bisa sujud, itu kondisinya kan? Memang ndak bisa sujud ke lantai. Dia pun ndak bisa duduk di lantai. Di kursi dia bisa. Ini kan ijtihad Pak. Tak ada contoh dari Nabi kan. Maka pendapat ulama boleh 2. 1, dari awal dia duduk saja.
Dari awal duduk saja di kursi. Allahu Akbar. Nah, nanti angguk sujud lebih dalam dari angguk ruku. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu boleh. Dari awal duduk saja. Ada yang membolehkan dia mampu berdiri kan? Berdiri dulu. Allahu Akbar. Ruku biasa. Iktidal biasa. Pas sujud kan sujud masalahnya. Maka dia baru duduk. Itu dua-duanya boleh karena ijtihadi sifatnya. Tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah, itu ijtihad. Walaupun sebagian mengatakan afdalnya duduk saja. Kenapa? Kalau duduk itu ya itu sujud lebih dalam dari ruku. Tapi kalau berdiri nanti rukunya justru lebih dalam dari sujudnya. Tapi itu pendapat. Orang boleh berbeda di situ. Ya, kalau saya lebih memilih pendapat yang mampu berdiri, berdiri dulu. Jangan tinggalkan rukun, berdiri dulu. Ruku dia. Yang masalah kan pada sujud dan duduk di lantai, itu saja, ganti dengan duduk di kursi. Kalau memang kondisinya sudah sangat berat. Karena perintah Allah, ittaqullah mastata'tum. Beribadahlah kamu menurut kadar yang paling tinggi kemampuanmu. Bukan kadar yang paling bawah, kadar paling maksimal. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.